Color Dispensasi. Halo muda-mudi dispensasi, kenalin nama aku Dania. Jadi di sini aku bareng sama partner aku nih. Hai semua, aku Nela. Nah, sekarang kita mau ngapain sih Dania di sini? Jadi sekarang kita mau ngewawancarain ketua pelaksana salah satu event besar nih di Semansa. Ayo Kak, boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa dan dari kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Benboy, saya dari kelas 12 MIPA 1. Jadi saya di sini sebagai ketua pelaksana dari Baby Dunia Competition 12. Oke, hai Kak Ben. Kita mau nanya sedikit nih tentang event BDH kemarin. Boleh nggak sih Kak? Oh boleh banget dong, ini saya udah siap banget nih buat ngadepin pertanyaan dari kalian nih. Wih, oke deh Kak, udah siap ya Kak. Aku langsung ke pertanyaan pertama nih. BDC itu apa sih Kak? Oke, jadi semuanya BDC atau Baby Dunia Competition adalah suatu acara kepala-merahan yang diadakan oleh PMR Semansa 1 Bekasi. BDC ini juga merupakan salah satu rangkaian HUT PMR juga nih. Jadi kenapa sih maksudnya rangkaian HUT PMR? Karena kita berharap HUT hari ulang tahun kita dapat menjadi pengalaman yang berarti bagi teman-teman PMR Madya dan Bira semuanya. Jadi untuk visibility seperti itu sih. Oke deh Kak. Nah, kemarin itu kan aku sempat lihat juga nih Kak di Instagram teman aku yang kebetulan promosi di BDC ini juga. Katanya BDC ini tuh ada seminarnya ya Kak. Kalau boleh tahu tujuan utama diadakannya seminar ini tuh apa ya Kak? Oke. Jadi tujuan utama kita mengadakan seminar ini ialah untuk mengisi kekosongan apabila karena acara kita diadakan secara online ya, dan menurut kami beberapa panitia, kalau acaranya full lomba saja itu mungkin hanya terasa datar-datar saja. Nah kami juga karena tujuan kita juga yang memberikan suatu manfaat dan menggali potensi untuk anggota PMR Bira dan Madya ikut lomba ini, jadi kita juga sekalian nih mengasih kayak materi supaya habis mereka lomba mereka juga dapat cahaya materi dari pembicara yang sudah kita undang, dengan harapan materi yang udah kita undang ini dapat mereka amalkan. Apalagi kan PMR itu kan salah satu staf kesehatan di sekolah juga kan. Jadi mereka mungkin bisa dengan mudah mengamalkan ke teman-teman mereka dulu sih. Apalagi di PMR ada pendidikan teman sebaya ya. Jadi udah mulai bisa diterapkan dengan baik lah. Itu harapan kami sebagai panitia. Gitu Kak. Kan ada guest star-nya ya Kak. Apa Kakak ada alasan sendiri buat ngundang guest star tersebut? Untuk guest star-nya sendiri kami tentu saja punya alasan sendiri ya. Yang paling pasti karena tema kita fakta atau mitos yang beredar di masyarakat, yang artinya ini tentang kemasyarakatan dan itu cukup luas ya. Dan pembicara kita Ibu Dr. Uti ini kan merupakan kepala kelurahan Munjul ya, atau Munjul gitu. Beliau ini kan merupakan, jadi kan kayak beliau mungkin sudah lebih sering mendengar tentang hoax-hoax yang masyarakat sampaikan kepada ibunya. Jadi kayak udah berpengalaman lah. Jadi kayak kita juga melihatnya juga sudah berpengalaman dan sudah mengerti bagaimana di masyarakat menanggapi tentang kesehatan. Terlebih lagi di akhir-akhir itu kan banyak banget ya hoax-hoax tentang COVID. Kayak minum air kelapa bisa sembuh. Itu 100% hoax banget kan. Jadi kita juga minta biar bisa meluruskan aja nih dari ahlinya langsung dan itu aja sih palingan dari kami dari saya. Gitu Kak. Oke. Seminar BDC itu baru pertama kali diadain atau emang sebelumnya udah pernah diadain gitu sih Kak? Untuk BDC 12 ini seminar ini tergolong baru ya, masih baru di rangkaian BDC 12 ini. Kenapa? Karena di BDC 11 sebelumnya itu rangkaiannya itu berisi 100% lomba. Sedangkan di acara kita ini 100%, kita nggak mengedepan lomba walaupun namanya competition, tapi kita juga ingin memberikan manfaat lebih jauh lagi kepada para peserta-peserta nih. Jadi makanya kita tetap mengadakan webinar untuk umum dan peserta BDC bisa juga datang nih. Mungkin itu aja sih buat kenapa ada seminar di BDC 12 ini. Oh gitu ya Kak. Wih keren banget nih. Nah,
Katanya sih ya, yang aku dengar-dengar selain seminar, BDC itu kan emang awalannya tuh buat lomba tentang KPMR-an gitu ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu itu lombanya tuh terdiri dari apa aja sih, Kak? Apakah ada perbedaan antara lomba yang BDC tahun lalu sama tahun sekarang itu ada perbedaannya nggak sih, Kak? Oke, yang pertama saya bacakan saya sebutin dulu nih rangkaian lomba di BDC 11. Di BDC 11 ini keadaannya masih offline ya. Jadi lomba pertama adalah lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan ini lombanya sistemnya post to post. Jadi peserta akan mengunjungi sebuah pos sampai 4 pos ya. Jadi mereka bakalan keliling dengan jaraknya sih kurang lebih untuk Nadia 7 kilo dan untuk Wira 8 kilo atau sampai 10 kilo kurang lebih ya. Selanjutnya adalah lomba cepat tepat. Lomba cepat tepat ini kayak sebenarnya sistemnya agak mirip lomba cerdas cermat ya, tapi di offline ini ada sistem prakteknya. Nah, lalu ada selanjutnya lomba perawatan keluarga nih. Di lomba perawatan keluarga ini nih isinya itu ya mereka bakalan praktek mengenai keperawatan keluarga. Perawatan keluarga sih. Jadi kan perawatan keluarga itu merupakan divisi di PMR juga kan. Jadi supaya makin tajam tentang ilmu keperawatan keluarga juga kan biar makin tajam. Jadi kita mengadakan juga. Lalu ada lomba poster nih. Lomba poster isinya itu ya kita bikin poster tapi manual. Pakai kalau nggak salah kertasnya tuh A3 ya, A3 dengan waktu 3 jam. Dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Lomba tandu. Lomba tandu ini dibagi ada 2. Lomba tandu tutup mata sama lomba tandu darurat tunggal. Nah, pas isinya apa aja sih? Isinya yang membuat tandu ya, tapi ada 2. Ada yang tutup mata, ada yang sendirian. Nah, itu BDC 11. Kalau BDC 12 isinya itu ada lomba funpos. Lomba funpos ini merupakan adaptasi dari sistemnya itu beradaptasi dari lomba gerak jalan, tapi online dan bisa diacak. Nah, kalau lomba gerak jalan itu nggak bisa diacak, dan kalau lomba funpos ini kayak diam di kamar, gak apa-apa, cuman pindah klik-klik doang. Kalau isinya sih ada 3 pos ya, ada pos kepala merahan, pos 2 itu ada pos pertolongan pertama dan siaga bencana, selanjutnya ada pos toga atau tanaman obat keluarga. Nah, bedanya itu yaitu seperti saya bilang tadi sebelumnya ada 4 pos, sekarang 3 pos dan bisa diacak. Kalau sebelumnya nggak bisa diacak. Lalu ada lomba cepat tepat. Lomba cepat tepat ini kita tidak memakai sebuah praktek ya, tapi tetap kuis. Jadi nanti kayak estimasi skornya berapa, minus berapa. Jadi kayak mirip cerdas cermat gitu deh. Lalu ada lomba perawatan keluarga. Lomba perawatan keluarga ini sistemnya masih sama seperti offline, cuman memakai kamera. Jadi menggunakan media video dan penilaian jurinya itu terpisah. Kalau sebelumnya itu kan masih nyatu. Dan sesuai pengaturan hasil PM juga ya yang pasti. Lomba poster juga sebelumnya juga sama aja, tetap menggunakan manual alias gambar langsung, kertasnya A3, waktunya tetap 3 jam, dan nanti ada presentasi ke juri. Presentasi jurinya itu nanti digilir, tapi kalau yang kemarin kan dia masuk kelas, kalau sekarang digilir masuk ke breakout room. Lalu ada lomba vlog ini tuh penggantinya lomba tandu darurat. Jadi lomba vlog ini isinya ya peserta bikin vlog, ngumpulin like banyak-banyak banget tuh, udah ngumpulin like, isi kreativitasan di ini lagi, kontennya itu bakal nilai banget ya. Selanjutnya yang terakhir ada lomba special event nih. Special event dari tahun ke tahun tuh beda. Special event tuh ada sejak BDC 10. Jadi BDC 10 itu lomba special eventnya itu tuh namanya Putra Putri. Di BDC 11 itu fotografi, di BDC 12 itu TikTok Challenge. Nah, TikTok Challenge ini temanya nih daily routine for health. Jadi kayak kita bikin rutinitas, bikin video sekreatif mungkin, ada yang kocak, ada yang gimana, pokoknya bebas lah. Jadi itu sih bedanya dari BDC rangkaian acaranya BDC online sama BDC offline. Tadi aku dengar ada lomba vlog ya, Kak? Kakak ada alasan tujuan nggak sih, Kak, ngadain lomba vlog kayak gitu? Ada dong, yang pasti banget kita mau kayak anak PMR ini kan salah satu unit kesehatan kan, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, salah satu tenaga kesehatan di sekolah lah. Nah, supaya mereka bisa mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapat sebelum ikut webinar tuh. Nah, kita tuh mengadakan
lomba vlog ini. Kenapa? Kita ingin mereka secara berkelompok menyusun konsep video yang berisi tentang kesehatan, habis itu bisa disebar ke orang banyak, dan dengan harapan orang-orang itu dapat menyerap video itu dengan baik. Jadi kayak yang baik itu seperti ini, makannya harus seperti ini, mandinya harus seperti ini, cuci tangannya pun harus seperti gimana, yang baiknya juga diajarkan. Kurang lebih, dan juga yang pasti itu sebagai lomba ganti lomba tandu ya. Dan itu juga udah kesepakatan panitia juga. Jadi dan hasilnya itu kita memilih lomba vlog ini. Kenapa? Karena di masa pandemi ini orang-orang tuh lebih sering lihat Instagram kan. Pasti kan termasuk ya kan, gitu dong. Nah, jadi kayak kita berharap dapat manfaatnya sih. Keren banget nih Kak. Lomba BDC tahun ini kan pasti ini kan Kak lebih susah karena juga online kan, yang biasanya offline terus sekarang dikerjain online gitu. Ya kan Kak? Oh iya banget. Kalau sebelumnya kan saya udah kalau bisa BDC offline kan udah ada konsepnya ya, tinggal dijalanin aja semestinya gimana. Kalau BDC 12 kita harus mulai dari nol banget kan. Jadi ya itu kesulitan juga sih buat kami sebagai panitia. Kalau menurut Kakak sendiri, Kakak tuh udah ngerasa puas belum sih Kak sama event BDC tahun ini atau rasa harus ada yang diperbaikin lagi nih Kak? Kalau dari saya sendiri sih udah cukup puas ya, apalagi karena ini BDC online, BDC sekaligus BDC pertama kali yang diadakan secara online. Jadi dan saya menilai di antara acara-acara online lainnya, saya tuh cukup menilai kayak BDC 12 ini cukup memuaskan bagi diri saya maupun panitia lainnya. Kenapa? Karena tujuan-tujuan tersebut tercapai, tali silaturahmi juga makin terikat, walaupun masih ada beberapa yang mungkin kurang interaktif ya, tapi tetap aja kita tetap tercapai ya. Jadi kayak misalnya sebelumnya kita PMR SMA 1 tuh kayak gak ada hubungan nih sama PMR SMA 1 Cicalengka. Jadi setelah adanya BDC 12 ini kita jadi berhubungan cukup dekat gitu sih, bisa saya bilang seperti itu. Jadi menurut saya sudah puas banget dan saya bangga sama panitianya. Keren banget ya BDC, Kak. Nih, harapan Kakak untuk event BDC selanjutnya apa sih, Kak? Ada nggak nih, kira-kira? Harapan saya banget tuh semoga BDC 13 yang pasti banget itu bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih baik. Terus kalau bisa offline lah, biar nanti lebih ngerasain gimana serunya BDC sebenarnya gitu. Kalaupun masih online pun nggak apa-apa, tapi harapan saya untuk BDC selanjutnya itu yang pasti panitianya itu bisa makin lebih dekat lagi, tujuan BDC yang masih kurang tercapai di BDC 12 ini bisa tercapai lebih baik di BDC 13. Terus dan pokoknya sukses terus deh buat panitia BDC selanjutnya. Yang pasti itu harapan saya banget tuh BDC 13 sukses. BDC seru banget ya Kak, keren banget juga. Mungkin segitu aja ya buat wawancaranya Kak Ben. Terima kasih banyak buat Kak Ben yang udah sempetin waktunya buat ditanya-tanya kayak gini. Sukses terus ya Kak Ben di kelas 12-nya, sukses terus juga BDC. Nah, buat semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel Ebus Mansasi. Dan tungguin video-video menariknya dari kita lainnya. Dadah!